adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Elni di Bina Iman Anak. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita berdoa berkenan di hatinya Tuhan. Kita buka yuk Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima sampai yang keenam. Matius pasal 6 ayat yang kelima sampai yang keenam. Kak Elni bacakan untuk kita semua ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Adik-adik, dari ayat ini Tuhan Yesus menasehati kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa tidak seperti orang-orang munafik. Maksudnya apa ya Kak Elni orang munafik itu? Ternyata pada waktu itu Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang berdoa berdiri di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat oleh banyak orang. Mereka ingin dipuji, mereka ingin dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang rajin berdoa, yang setia melakukan firman Tuhan. Dan sikap mereka atau perilaku mereka tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak suka dengan sikap mereka karena apa? Tentunya karena motivasi mereka salah. Mereka berdoa bukan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berdoa bukan karena rindu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, tapi karena mereka ingin dipuji oleh banyak orang. Adik-adik, dari kisah ini atau dari ayat ini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa dengan motivasi yang benar, dengan hati yang benar, bukan karena pengen dipuji oleh banyak orang. Di ayat yang keenam, Tuhan Yesus mengingatkan kita, jika kita mau berdoa, baiknya anak-anak Tuhan, kita masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan berdoa. Kenapa? Kenapa harus di kamar ya Kak Elni? Kamar itu adalah tempat yang tenang. Tentunya terhindar dari keramaian, terhindar dari banyak kebisingan atau keributan. Nah, Tuhan Yesus pengen kita semua anak-anak Tuhan berdoa di tempat yang tenang. Tidak untuk dilihat banyak orang. Karena berdoa itu tidak untuk dipamerkan adik-adik. Tapi doa itu adalah satu kerinduan karena kita rindu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Tentunya ketika kita berdoa di tempat yang tenang, kita bisa lebih tenang berdoa kepada Tuhan, bisa bebas bercerita, berkomunikasi kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya begini, berarti Kak Elni kita nggak boleh dong berdoa di tempat yang ramai? Kalau ada masalah-masalah tertentu kita berarti harusnya berdoa terus di kamar, nggak boleh di tempat yang ramai. Gimana dong Kak Elni? Nah, bukan berarti kita nggak boleh berdoa di tempat yang ramai ya adik-adik. Kita boleh berdoa di tempat yang ramai, tapi kita harus ingat dengan kasus-kasus tertentu atau dengan contoh-contoh tertentu. Yang pertama contohnya adalah jika kamu pergi keluar dan kamu ditelepon nih oleh papamu kalau mamamu sedang sakit dan kamu harus mendoakan mamamu, tapi kondisinya kamu ada di luar di tempat yang ramai. Nah, di situ adik-adik boleh berdoa karena memang keadaannya sangat terpaksa, kamu harus berdoa di tempat umum atau di tempat yang ramai karena mamamu sedang sakit. Yang kedua, kalau mungkin kamu berada di sekolah, kamu sedang sakit atau kamu sedang dalam masalah, kamu ingin berdoa kepada Tuhan Yesus, adik-adik boleh berdoa, tapi boleh juga di dalam hati karena berdoa itu tidak harus dengan suara yang kencang, tidak harus dilihat oleh banyak orang. Kamu tutup matamu, kamu lipat tanganmu, kamu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam hatimu. Kalau kamu sungguh-sungguh berdoa, kalau kamu punya motivasi yang benar, Tuhan pasti dengarkan setiap doa-doamu.
Demikian firman Tuhan hari ini, 2 hal yang kita pelajari, bahwa kalau berdoa berkenan di hadapan Tuhan, kita berdoa dengan motivasi yang benar, yang kedua dengan hati yang sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.